Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali ya di dalam channel saya. Dimana video yang saya buat ini terkait dengan tahapan-tahapan dalam membangun rumah ya. Alhamdulillah hari ini sudah hari ke-8 ya. Hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 ya, pas dengan hari kemerdekaan. Nah, ini hari Senin. Kemarin hari Minggu para tukang saya libur istirahat ya. Karena kalau full ya mereka kerja tanpa ada istirahat juga itu bisa menghabiskan tenaga mereka, menguras fisik mereka. Jadi mereka perlu relaksasi juga ya untuk memperbaiki, memulihkan kembali fisik mereka. Nah, jadi tiap minggu mereka itu libur gitu. Nah, seandainya terus diporsir itu juga mereka bisa sakit ya, karena pekerjaan-pekerjaan seperti ini, pembangunan rumah itu menguras fisik dan tenaga yang luar biasa. Oke, jadi hari ini saya akan ke tanah lagi ya, akan ke tanah, cek lokasi tanah. Dan dari hari Sabtu hingga hari Minggu, kota Palu ini dilanda hujan yang sangat deras sekali. Karenanya saya mau cek bagaimana kondisi tanah di sana. Tanah saya itu berdekatan dengan Huntap ya, Huntap di belakang kampus Universitas Tadulako Palu. Nah, kalau kita lihat di sosial media yang tersebar, daerah Huntap itu kebanjiran ya. Air itu mengalir begitu deras sekali ya. Kemungkinan mungkin di daerah sana itu pernah ada sungai ya, terus sana dataran rendah, jadi aliran air yang dari sungai kemungkinan itu penyebab derasnya air di daerah Huntap. Karenanya saya mau cek apakah di tanah saya juga kondisinya juga demikian ya, seperti yang tersebar di video-video ya di sosial media. Nah, hari ini tukang saya akan melanjutkan pekerjaannya masih terkait dengan pekerjaan pondasi ya, pondasi rumah. Nah, karena pondasi rumah itu sendiri memakan waktu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Setelah itu baru beralih ke pekerjaan yang lain. Nah, di pondasi itu sendiri yang ingin saya ceritakannya, kita review kembali, flashback apa ya, betulkah namanya itu, saya ingin merangkum pekerjaan-pekerjaan tukang itu ya, agar ketika teman-teman membangun tidak bingung ya, dan tahu bahwa ada pekerjaan ini tidak terlewatkan. Nah, yang pertama itu adalah penggalian. Yang pertama itu adalah pembuatan site plan ya, pembuatan site plan rumah. Jadi pembuatan site plan itu sudah termasuk pengukuran ruangan, pembagian denah-denah ruangan ya, sesuai dengan desain yang ada gitu. Jadi sudah diukur memang di awal di site plan tersebut. Ini juga denah-denahnya ini begini loh pembagiannya. Nah, gitu. Menggunakan kayu dan papan dengan paku sebagai tanda patokan-patokan tersebut ya. Seperti di video-video saya sebelumnya yang sudah saya perlihatkan. Nah, ketika sudah ada site plan-nya ya, maka dilakukan penggalian. Nah, penggalian itu sendiri kalau di rumah saya itu kedalamannya kurang lebih 40 cm ya. 40 cm itu harus rata ya. Tidak boleh ada yang dalam, ada yang rendah. Jadi
kalau sesuai dengan konstruksi bangunan yang bagus itu adalah rata. Jadi kalau ada tukang yang bilang, oh karena ini lebih rendah jadi ini harus lebih dalam, atau ini lebih tinggi jadi ini tanahnya harus digali lebih dalam sesuai dengan tanah yang lebih rendah, misalnya seperti itu. Tidak. Jadi penggalian itu harus sama rata. Nah, jadi sisi luar saya itu bangunan sebagai pengikatnya itu 40 cm kedalamannya. Terus lebarnya penggalian itu 60 cm, menuju ke atas membentuk trapesium itu 30 cm. Nah, itu konstruksi dari pondasi saya. Nah, tinggi pondasinya pada akhirnya itu relatif berbeda-beda. Ya, di daerah yang rendah tentunya ketinggian pondasi lebih tinggi. Itu daerah paling belakang rumah saya itu tanahnya lebih rendah, itu mencapai 180 cm. Sedangkan di daerah yang lebih tinggi itu kurang lebih sekitar 70 cm. Nah, kira-kira itu mengenai pondasi. Nah, dalam pondasi ini pun juga kita melihat dena, apakah denanya itu ada bersentuhan dengan kamar mandi di pinggir-pinggir pondasi atau tidak. Nah, dalam dena saya itu kamar mandi itu posisinya di pinggir, ya, sehingga arah pipa buangan limbah, baik limbah air kotor maupun septic tank itu saya arahkan langsung keluar, ya, tidak melewati dalam rumah, jadi menembus pondasi rumah. Nah, itu saya lakukan dengan maksud agar ketika terjadi kerusakan, masalah pada pipa-pipa air misalnya, gampang diatasi, ya, masalah tersebut, karena pipanya berada di luar rumah. Nah, jadi dalam memasang pipa juga itu perlu melihat derajat kemiringannya, ya. Menurut beberapa ahli mengatakan bahwa derajat kemiringan itu minimal 1%, maksimal 3%, ya, maksimal 3% dari satu titik ke titik yang lain. Nah, dari titik sumber asal ke titik buangan, itu maksudnya, ya. Nah, itu dimaksud agar aliran air itu tidak berjalan begitu lambat atau tidak berjalan begitu cepat sehingga kotoran itu tertinggal. Nah, itu maksudnya mengapa derajat kemiringan itu di antara 1-3%. Nah, itu jadi teman-teman perlu perhatikan, jangan terlalu miring sekali, ya. Kalau terlalu miring sekali nanti aliran airnya lebih cepat, kotoran tai nanti yang lambat tertinggal. Nah, atau terlalu lambat akhirnya tidak ada kecepatan aliran air untuk membuang kotoran-kotoran. Nah, itu mengenai pemasangan pipa, ya. Nah, di dalam pondasi yang sementara dibuat ini juga tukang saya itu membuat lubang-lubang, ya, untuk peletakan tiang-tiang yang bersinggungan, ya, dengan ring balak juga langsung. Jadi nanti tiang-tiang rumah itu, tiang-tiang yang berada di dinding rumah itu dicor bersama dengan ring balak, ya, posisinya berada di dalam pondasi, jadi lebih kuat. Jadi sudah dalam pondasi, berada dalam slope juga, sehingga tiang rumah itu menjadi lebih kuat. Nah, kira-kira seperti itu teknik yang digunakan oleh tukang saya, ya. Terkadang juga ada beberapa orang yang memasang tiang rumah itu tidak langsung ditanam dengan pondasi rumah, tapi ditanam bersamaan dengan ring balak saja, ya. Maksudnya slope, ya, ditanam dengan slope rumah. Nah, jadi kalau tukang saya itu tiangnya, besi-besinya itu masuk ke dalam pondasi, kemudian dicor bersama slope. Nah, itu jadi lebih kuat. Jadi ada dua kekuatan, pondasi dan slope, tempat berdirinya tiang itu. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Terus untuk pondasi dalam rumah itu ketinggiannya berbeda dengan yang berada di luar rumah, ya. Jadi ini tidak masalah, berbeda. Pada intinya yang harus lebih diperhatikan itu adalah
luar rumah, karena luar rumah itu sebagai pengikat ya, yang berada di dalam rumah begitu. Jadi pondasi saya yang di dalam rumah itu sedikit lebih rendah ya, lebih tidak begitu dalam galiannya gitu. Nah, kira-kira seperti itu pekerjaan tukang saya dalam beberapa hari yang dapat saya bagikan ke teman-teman ya. Jika ada saran-saran dalam pembangunan, silakan komen ya di video saya ini. Kita saling sharing, bertukar pikiran, dan itu bisa menjadi bahan referensi saya juga agar bertukar pikiran dengan tukang saya. Oke, saya kira itu ya pengantar ya menuju ke lokasi. Apa yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kita ketemu lagi di lokasi. Bye bye. Oke teman-teman, ini kita sudah ada di tanah ya. Ini kondisinya sekarang saya ada di dalam tenda ya. Ini Om Sarif, nah baru datang dia. Nasi di muka. Lagi makan Om Sarif ya. Baru datang dia, tambah jos dia. Pas dia datang, weh langsung jadi semua pondasi. Oh, tapi hujan juga ya. Tapi apa-apa itu berkah hujan. Ya. Nah itu, nah, ini kondisi ini sekarang di luar ini hujan ini. Kalau dilihat di sana ada terpal dipasang, ya supaya pondasi yang baru dibikin tadi itu aman. Ya coba kita lihat ya. Nah ini kondisi ini sekarang hujan ya. Susahnya adalah ketika hujan tidak bisa pondasi ya, karena campuran bisa hancur. Nah tadi pagi teman-teman tukang sudah kerjakan ya pondasi. Nah hasil kerjaannya mereka ini bisa dilihat ya, sudah jadi. Nah ini tadi yang barusan mereka kerjakan lagi tadi pagi. Nah, ditutup pakai terpal supaya tidak hancur ya campurannya tadi ya buat pondasi. Nah, sekiranya ini tidak hujan, ya bisa jadi sebenarnya ini bisa selesai hari ini. Sebelah kiri rumah ini ya, pondasinya bisa selesai semuanya. Nah, kemarin juga hujan yang sangat deras mengakibatkan ya di areal sekitar pondasi ini tergenang air ya. Itu bisa dilihat ya, bekas genangan air, ada batas-batasnya, rerumputan. Nah ini bisa dilihat ini, kalau dilihat di sana yaitu. Nah, itu bekas genangan air semua. Nah, sampai ke situ. Nah, ini karena hujan. Alhamdulillah bangunan tidak apa-apa, pondasi tidak apa-apa. Ya. Ada BTN Gria ya, Tadulako yang ada di atas itu akibat hujan kemarin itu katanya banyak beberapa bangunan bak-bak air masyarakat di atas itu hancur karena tergerus air hujan. Ya, air yang mengalir mungkin dari sungai ya. Nah ini kondisinya ini sekarang ini. Nah ini dilanjut lagi nih. Ya kalau tidak hujan mungkin bisa selesai hari ini katanya untuk tukang. Nah, jadi itu salah satu teknik ketika ada hujan, pondasi yang baru dibikin harus ditutup. Kalau tidak, pondasi bisa hancur. Ya. Nah Palu ini sekarang kondisinya hujan, jadi membangun itu butuh kehati-hatian. Oke, jadi itu kira-kira ya kondisi hari ini. Ini juga banyak becek, ini mungkin mau akan ditimbun lagi dengan timbunan palupi ya, karena timbunan palupi itu dia seperti ini, dia pasir batu, jadi bagus untuk timbunan, jadi dia batu keras.
Oke, kawan-kawan. Itu ya. Kalau Tapi kok nggak lihat ada yang di YouTube itu yang makan juga. Ada yang di YouTube itu yang di kebun-kebun orang yang makan. Nah taruh nasi satu baru belum nama makan ikannya. Bah. masuk YouTube, Pak kepala tukang ini bagaimana? Apa itu yang dicerita? Tidak ada cerita dulu. Cerita dulu. Tidak ada sekarang. Oh, tidak. Habis sudah. So habis ceritanya, sudah tamat. Oke, itu ya mudah-mudahan hujan lewat saja ini. Ya. Kalau hujan lewat, ada batu masuk, insya Allah selesai hari ini. Bagian kiri rumah. Berarti hari ini selesai 2 hari saja kayaknya ini ya. 2 hari semua. 2 hari kemarin perasaan itu Malam, pondasi belakang selesai juga. malam ke sana itu. Berarti sebelah kanan rumah juga 2 hari. Wih, berarti tidak sampai 2 minggu. Cuma 1 minggu. Ya, ini Senin. Selesai ini toh. Kita mulai besok sana kanan. Selasa Rabu. 1 minggu saja. Luar biasa. Di belakang belum pernah hitung Pak. Di belakang itu. Apa itu? Ya, panjolo di pondasi itu. Oh, mau langsung pondasi di belakang. Iya, nanti juga. Kasih aku di depan ini. Dengan Biar sementara timbun itu yang di belakang. biar sebentar menimbun toh. Terus 1 kali jalan supaya padat kan. Halo guys, mari makan. Halo guys. Ya. Tuh. Sajian gua itu. Halo guys. Halo guys. Oke teman-teman, itu ya Sekedar info Kota Palu. video kita hari ini. Sam- Info Kota Palu orang hilang ada makan. ada orang hilang. Hilang dia dari pasang kayu. Oke, itu ya teman-teman, hari ini kita sampai ketemu besok lagi. Kita akan melihat lagi perkembangan besok seperti apa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.